Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi perusahaan model balance scorecard. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan balance scorecard? Yang kedua, apa saja manfaat dengan menggunakan sistem balance scorecard? Yang ketiga, apa saja tujuan balance scorecard dalam balance scorecard? Yang keempat, apa saja langkah-langkah dalam menyusun balance scorecard? Yang kelima, mengetahui 4 perspektif dari balance scorecard. Yang keenam, mengetahui implementasi dalam menggunakan balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjabarkan visi dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur. Tujuan dan tolak ukur dikembangkan untuk setiap 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif usaha internal. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, pengertian balance scorecard menurut para ahli. Menurut Lewis dan Biromo, balance scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial, non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton adalah sebagai berikut. Yang pertama, balance scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, balance scorecard memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan. Dan yang terakhir, balance scorecard memungkinkan manajer untuk menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan balance scorecard. Tujuan yang ditetapkan dalam implementasi balance scorecard akan membantu dalam yang pertama itu memberikan pedoman dalam penentuan tujuan-tujuan dan ukuran scorecard. Yang kedua, mendapatkan komitmen dan partisipan proyek. Dan yang terakhir, mengklarifikasi kerangka kerja bagi pelaksanaan dan proses manajemen yang harus dilaksanakan setelah penyusunan scorecard awal. Langkah-langkah balance scorecard. Yang pertama, menerjemahkan visi dan misi strategi perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi balance scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 4 perspektif dari balance scorecard. Yang pertama itu financial perspektif atau yang disebut dengan perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan karena perusahaan harus bisa mengelola keuangan dengan baik supaya keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk dari keuntungan aktivitas penjualan yang harus selalu stabil dan tersedia. Balance scorecard dalam implementasi sistemnya untuk finansial yaitu berusaha mencari suatu keseimbangan dari tolak ukur kinerja untuk mengarah kinerja organisasional terhadap keberhasilan dengan beberapa tahap penting. Yang kedua, customer perspective atau perspektif pelanggan. Konsumen tentunya menjadi salah satu fokus utama di tiap perusahaan adalah konsumen. Konsumen perspektif
atau perspektif pelanggan berkaitan dengan cara perusahaan melayani pelanggannya. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak dan maksimal supaya mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Mengapa? Pelayanan yang harus bagus tentunya bisa meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, kalau pelayanan yang buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem lebih bagus. Dalam perspektif ini, perusahaan menggunakan tolak ukur yang disebut dengan kelompok pengukuran pelanggan utama. Selanjutnya yang ketiga, internal proses perspektif atau yang disebut dengan perspektif proses bisnis internal. Perusahaan yang sukses berakar dari sistem yang baik dari dalamnya. Dalam internal proses perspektif, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan wajib rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan untuk memastikan semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan. Pastinya, tidak mau kan kondisi perusahaan melenceng dari peraturan dan mengalami masalah. Perusahaan biasanya mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran untuk perspektif ini. Setelah merumuskan tujuan dan ukuran untuk perspektif finansial dan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk tujuan intensif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan manusia. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Tolak ukur kunci untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan ketetapan terhadap situasi. Manajer dapat mengukur kepuasan karyawan dengan mengirim survei, mewawancarai karyawan, serta mengamati karyawan pada saat bekerja. Yang terakhir, implementasi balance scorecard. Organisasi sangat membutuhkan untuk menerapkan balance scorecard sebagai satu set ukuran kinerja yang multidimensi. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengukur semua bidang kinerja yang penting bagi keberhasilan organisasi. Pendekatan yang paling luas dikenal sebagai pengukuran kinerja. Balance scorecard sekarang banyak digunakan sebagai alat untuk pengembangan strategi dan sebagai alat eksekusi yang dikembangkan dalam lingkungan operasional. Balance scorecard menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang dimengerti, sehingga strategi dapat dipahami, dikomunikasikan, dan diukur. Dengan demikian berfungsi untuk semua kegiatan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.